Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Aini Rika. Saya dari tim jurnalis SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Saat ini sedang bersama Bapak Muhammad Alba selaku guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Kota Mojokerto dan akan berbincang mengenai Pondok Ramadan yang dilaksanakan setiap tahun sekali di SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, bisa dijelaskan apa itu Pondok Ramadan serta manfaatnya bagi yang mengikuti Pondok Ramadan ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wassalatan ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Jadi apa itu Pondok Ramadan dan apa manfaat dari dilaksanakannya Pondok Ramadan? Kita lihat dari susunan katanya dulu. Pondok itu berasal dari pondok atau sebuah bangunan yang kemudian di bangunan itu dijadikan untuk tempat bermukim atau tempat untuk menginap. Makanya di dalam bahasa Arab ada kata-kata fundukun yang artinya adalah hotel atau tempat penginapan. Itu pondok. Jadi pondok itu kata serapan dari bahasa Arab. Fundukun yang artinya penginapan. Kemudian Ramadan sendiri adalah bulan suci Ramadan. Jadi pondok Ramadan adalah mondok atau menginap di bulan Ramadan. Itu secara kata bahasa atau secara terminologi istilah pondok Ramadan. Dalam realisasinya, dalam pelaksanaannya, pondok Ramadan biasanya dilakukan oleh lembaga ataupun instansi yang melaksanakan kegiatan ibadah, kegiatan rutinitas, amalan-amalan di bulan Ramadan yang kemudian dijadikan satu wadah dalam suatu kegiatan di suatu tempat. Itu Ramadan yang ada menjadi tradisi di Indonesia. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk Ramadan itu untuk meningkatkan motivasi kita dalam ibadah hablum minallah atau ibadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan, di mana segala amalan-amalan kita nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman atau siswa-siswa atau para santri itu dimotivasi dalam bentuk pondok Ramadan, diberikan wadah pondok Ramadan, dimotivasi supaya semangat mereka terpacu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oh, itu yang pertanyaan kedua, apakah ada yang membedakan, Pak, dari pondok Ramadan yang biasanya dilaksanakan di sekolah dengan pondok Ramadan yang biasanya dilaksanakan di pesantren? Jadi mungkin berbedanya karena di pondok pesantren itu pondok Ramadan mungkin tidak ada. Yang namanya di pondok pesantren itu adalah Ramadan atau kilatan biasanya. Pondok kilatan. Kalau pondok pesantren kan kita mondok ada durasi waktunya berapa tahun atau mungkin ya sampai pengabdian seumur hidup. Bisa jadi diambil mantu sama kiainya dari pengabdian seumur hidup. Tetapi kalau di pondok Ramadan, di lembaga-lembaga biasanya tidak ada asrama atau mukimnya seorang siswa atau seorang santri. Jadi dijadikan pondok Ramadan. Jadi langsung fokus di pondok Ramadan. Mungkin ini juga supaya membiasakan teman-teman yang belum pernah pondok bisa merasakan pondok pesantren. Artinya dijadikan wadah yang namanya pondok pesantren. Dan juga mungkin dalam isinya, kalau pondok pesantren mungkin dari awal itu sudah banyak sekali disiplin-disiplin ilmu agama, mulai nahwu, shoroh, fikih, kemudian tauhid, kemudian dan
tasawuf dan lain sebagainya, dan juga menjadi kitab menggunakan kitab-kitab turos atau kitab-kitab klasik seperti kitab kuning, kitab gundul yang tidak ada harokatnya. Itu kalau di pondok pesantren. Mungkin kalau di sekolah atau instansi-instansi yang lainnya itu hanya substansinya saja. Sama, cuma berbeda dalam pelaksanaan. Substansinya diberikan ke anak-anak, ya tadi tujuannya di pertanyaan pertama tadi untuk memotivasi, memberikan semangat teman-teman santri, teman-teman siswa untuk senantiasa memaju ghirah atau semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa SMA Negeri 3 Kota Mojokerto ini pondok Ramadannya dimulai dari jam 3 sampai jam 8 malam. Kenapa tidak mengambil dari jam pagi atau kenapa harus mengambil jam 3 sampai jam malam? Baik. Nama tidak mengambil jam pagi ya. Yes. Dimulai dari sini. Ini hemat dari kami, bahwasanya ketika dilaksanakan pagi hari itu suasana pondok Ramadannya kurang. Ya. Ketika di pagi hari, misalkan kita jam 7 lah, kita katakanlah kita mulai pondok Ramadannya, selesai sampai mungkin atau tarawih ya. Oh misalkan sampai jam 3 sebelum buka puasa. Nah, itu mungkin kurang terasa. Apa kurang terasanya? Ya, teman-teman mungkin banyak yang karena lapar dan lain sebagainya. Kemudian hanya materi diberikan, kemudian itu sudah selesai. Tetapi ketika dilaksanakan di jam 3 sampai jam 8 misalkan jam 3 sampai jam 8 materi, kita diajak tadarus bersama. Itu kan tanda acaranya seperti itu. Diajak bersama materi sampai jam 4 atau sampai jam 4:30 mungkin ya. 4:30 sampai sebelum berbuka itu kita diajak tadarus bersama. Setelah tadarus bersama kita buka bersama. Nah di situ juga akan menimbulkan solidaritas antar siswa. Jadi hikmah dari pondok Ramadan ini misalkan tidak hanya memotivasi semangat anak-anak untuk nantiasa giat beribadah kepada Allah, tetapi juga hablum minan nas, yaitu hubungan antar manusia, solidaritas sesama siswa. Bisa dijelaskan Ramadan secara signifikan? Kita cuma tahu tadi bahwa mulai dari jam 3 sampai jam 5, jam 3 sampai jam 8 malam itu bisa dimulai dari apa ya? Jam 3 sampai jam 5 mungkin ya. 5 itu adalah materi-materi tentang fikih, kemudian fikih ibadah puasa, kemudian juga ada materi tentang radikalisme. Nah, itu untuk membentengi anak-anak kita, membentengi teman-teman supaya tidak terpapar paham-paham radikalisme yang bisa mencederai agama, mencederai bangsa dan mencederai umat. Sekarang banyak sekali teman-teman khususnya yang muda-muda itu sering terpapar radikalisme. Kemudian setelah itu habis materi fikih, radikalisme, kemudian kita ajak teman-teman itu jam 4:30 sampai menjelang buka 5:04 itu untuk tadarus bersama. Supaya membaca Al-Quran bersama-sama, mungkin muqaddaman atau membaca Yasin atau dan lain sebagainya, karena juga salah satu anjuran Nabi atau 3 jurus Nabi untuk mendapatkan kualitas as-shaimunat taqwa atau orang-orang yang berpuasa yang mendapatkan derajat takwa, itu adalah salah satunya jurusnya atau tipsnya adalah senantiasa istiqomah konsisten membaca Al-Quran. Oleh karenanya teman-teman tadi juga diajak membaca Al-Quran supaya konsisten mendapatkan as-shaimunat taqwa, dari orang-orang puasa yang mendapatkan derajat takwa. Kemudian berbuka bersama, tadi seperti saya katakan untuk menumbuhkan solidaritas antar siswa, mungkin saling bertukar bekal puasa ataupun saling bertukar minuman dan lain sebagainya. Itu juga menumbuhkan solidaritas antar siswa. Setelah
berbuka puasa itu santai sambil menunggu azan isya. Setelah azan isya kita sholat isya bersama, kemudian tarawih bersama. Sekitar sampai jam 7:30 itu selesai tarawih. Kemudian habis tarawih itu ada kultum dari teman-teman IPNU atau IPPNU Orang Mojokerto. Seperti itu. Habis itu jam 8 atau mungkin jam 8:04 harus selesai. Dan juga kenapa nggak sampai kita mondok atau bermalam? Kita tahu sendiri sekarang masih dalam pandemi ya COVID-19 itu. Tapi alhamdulillah juga sudah, insya Allah sudah cukup lah untuk memotivasi anak-anak untuk senantiasa mau ibadah di bulan Ramadan. Sebagai penutup, hikmah dari Pondok Ramadan kali ini yang bisa disampaikan sebagai pesan untuk anak-anak semoga yang lain. Baik, hikmah dari Pondok Ramadan kali ini, tahun ini itu seperti yang saya katakan tadi, yang pertama jadi ada yang namanya hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah itu hubungan antara hamba dengan Tuhannya, kemudian hablum minan nas antara hamba dengan hamba yang lain. Nah, dalam Pondok Ramadan ini dua hubungan tadi itu dijadikan satu wadah. Hablum minallah dan hablum minan nas. Tercermin dari mana? Hablum minallah, kita senantiasa ibadah Allah dengan tadarus Al-Qur'an bersama, mendengarkan hikmah-hikmah kultum-kultum dari puasa Ramadan. Itu adalah hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minan nas, solidaritas antar sesama hamba Allah. Contohnya dari kita berbuka puasa tadi yang saya sampaikan, saling berbagi takjil, saling berbagi makanan buka puasa, saling berbagi minuman berbuka puasa. Dan juga ketika sholat tarawih berjamaah itu juga menumbuhkan solidaritas antar siswa-siswa sama. Itu mungkin adalah hikmah dari Pondok Ramadan yang bisa sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, podcast Ramadan kali ini saya rasa cukup dengan Bapak Muhammad Alba selaku Guru Pendidikan Agama Islam. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau bergabung dengan podcast kali ini. Wassalamualaikum, semoga informasi yang dapat disampaikan bermanfaat untuk anak semoga yang lain. Saya Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.